Halo, selamat datang. Di tahun 2026 nanti, dunia zakat dan sedekah di Indonesia sepertinya bakal mengalami sebuah pergeseran yang cukup besar. Kita nggak cuma ngomongin soal angka ya, tapi tentang perubahan mendasar dalam cara kita berbagi di tengah ekonomi yang penuh tantangan. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng strategi ketahanan yang bakal jadi kunci masa depan filantropi Islam di negara kita. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Waktu ekonomi lagi agak seret, anggaran rumah tangga makin ketat, dan bisnis juga hadapi banyak tantangan, kira-kira semangat berbagi kita jadi ikut melemah juga nggak ya? Atau jangan-jangan malah beradaptasi dan nemuin cara-cara baru yang lebih kreatif? Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngasih kita banyak banget gambaran soal ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia. Oke, ini dia angka kuncinya, 5,1%. Angka ini adalah proyeksi puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026. Angka ini bukan soal pertumbuhan yang meroket ya, tapi lebih ke soal stabilitas dan ketahanan di tengah kondisi global yang serba nggak pasti. Angka inilah yang jadi fondasi dari setiap tantangan dan inovasi yang akan kita bahas. Anggap aja ini sebagai kecepatan normal yang baru buat ekonomi kita. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu gambaran besarnya. Prospek ekonomi tahun 2026 ini membawa kita ke sebuah realitas yang baru. Kita akan lihat gimana pertumbuhan yang lebih moderat ini menciptakan semacam efek domino di dunia filantropi yang memengaruhi semuanya, mulai dari donasi perorangan sampai strategi zakat perusahaan. Coba deh bayangin, ekonomi itu kayak angin yang mendorong layar kapal filantropi. Pertumbuhan yang stabil tapi lebih lambat ini artinya anginnya nggak sekencang dulu. Ini berdampak langsung ke seberapa banyak dana yang bisa disisihkan, baik oleh kita sebagai individu maupun oleh perusahaan, untuk zakat. Jadi saat ombak ekonomi jadi lebih tenang, arus kedermawanan kita juga harus pinter-pinter cari jalur baru. Jadi, dengan latar belakang ekonomi yang agak melambat ini, di mana sih titik-titik krusialnya? Nah, di bagian ini kita akan bahas gimana modal amal yang tradisional, cara-cara yang udah kita andalkan bertahun-tahun, sekarang ini lagi diuji. Yuk, kita lihat 3 tantangan utamanya. Tantangan pertama itu datangnya dari rumah kita sendiri. Ketika biaya hidup makin naik, anggaran keluarga jadi makin ketat kan? Ini artinya donasi yang sifatnya spontan, kayak infak atau sedekah yang biasanya gampang aja kita kasih, sekarang mungkin jadi yang pertama kali dipikirin ulang. Padahal donasi-donasi kecil yang konsisten inilah yang jadi denyut nadi filantropi, dan sekarang lagi di bawah tekanan. Selanjutnya, kita lihat dari luar. Ekonomi Indonesia kan nggak sendirian ya, kita terhubung dengan dunia. Pasar global yang lagi lesu, artinya permintaan buat ekspor andalan kita, kayak sawit dan produk-produk manufaktur juga menurun. Akibatnya, keuntungan perusahaan-perusahaan besar ini ikut turun, dan ya, potensi zakat korporasi mereka juga jadi ikut berkurang. Tantangan ketiga datang dari sektor properti. Dengan penjualan yang melambat cukup drastis, sumber utama zakat perusahaan lainnya juga jadi ikut seret. Jadi, kalau kita gabungin semuanya, tekanan di rumah tangga, ekspor yang melemah, dan pasar properti yang lagi adem, kita lihat ini seperti badai sempurna yang menantang model pengumpulan zakat tradisional dari berbagai sisi. Oke, setelah kita identifikasi tantangannya, sekarang kita beralih ke solusinya. Ini bukan lagi soal kerja lebih keras pakai cara lama, tapi soal sebuah perubahan strategi yang fundamental. Kita akan mulai dari pergeseran yang paling signifikan, evolusi dari sekedar memberi bantuan menjadi sebuah pemberdayaan yang berkelanjutan. Perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan sangat jelas. Di kiri, itu model lama, bantuan konsumtif buat kebutuhan mendesak. Di kanan, inilah masa depannya, pemberdayaan ekonomi. Ini adalah pergeseran dari sekedar ngobatin gejala kemiskinan menjadi membangun kapasitas supaya orang bisa keluar dari kemiskinan. Ini bedanya antara ngasih ikan buat makan hari ini sama ngasih kail biar bisa mancing selamanya. Dan pergeseran ini bukan cuma teori loh, ini beneran terjadi dalam alokasi dananya. Grafik ini nunjukin kalau porsi dana zakat yang dialokasikan untuk program-program produktif itu makin besar. Kenapa ini penting? Karena di saat ekonomi melambat, menciptakan mata pencaharian yang mandiri adalah strategi paling efektif untuk membangun ketahanan jangka panjang langsung dari akarnya. Jadi, apa sih sebenarnya zakat produktif itu? Gampangnya gini, alih-alih ngasih uang buat beli makan seminggu, dana itu dipakai sebagai modal awal buat seorang penjahit biar bisa beli mesin jahit. Atau buat seorang petani biar bisa beli bibit unggul. Ini soal mengubah dana amal jadi mesin pencipta usaha mikro. Ini adalah sebuah paradigma baru yang mengubah penerima bantuan menjadi seorang pengusaha. Pergeseran ke zakat produktif itu satu bagian penting dari solusi. Bagian lainnya adalah gimana cara kita menjangkau para donator.
Nah, sekarang kita akan lihat poros strategis yang kedua, kebangkitan donatur digital. Disinilah teknologi tampil sebagai pahlawan, membuka jalan-jalan baru untuk berbagi di saat jalur-jalur tradisional lagi banyak hambatan. Grafik ini ceritanya keren banget. Sementara banyak sektor ekonomi melambat, donasi digital justru tancap gas. Proyeksinya nunjukin pertumbuhan yang signifikan. Ini adalah titik terang yang nunjukin bahwa meskipun cara memberi yang konvensional lagi banyak tantangan, teknologi berhasil menciptakan jalur baru yang sangat kuat untuk kedermawanan. Terus, apa sih yang bikin ledakan digital ini terjadi? Ini adalah perpaduan sempurna antara demografi dan teknologi. Generasi muda yang melek teknologi sekarang jadi kekuatan utama donatur. Mereka maunya yang praktis. Berdonasi segampang pesan ojek online langsung dari e-wallet mereka. Selain itu, platform digital juga menawarkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi donatur bisa melacak dampak dari setiap rupiah yang mereka berikan. Tabel ini ngasih kita gambaran besarnya lanskap zakat 2026. Dan ada satu hal yang menonjol banget, kesenjangan yang besar ini. Potensi zakat nasional kita itu bisa sampai 340 triliun rupiah, tapi realisasi pengumpulannya diproyeksikan hanya sekitar 32 triliun. Tapi ini bukan kabar buruk ya. Justru ini adalah sebuah peluang raksasa. Menjembatani kesenjangan inilah yang jadi misi utama buat seluruh sektor filantropi di tahun-tahun mendatang. Sekarang kita sudah lihat tantangan dan perubahan strategisnya. Yuk kita rangkum semuanya menjadi sebuah rencana aksi yang jelas. Inilah strategi ketahanan, peta jalan untuk menavigasi masa depan filantropi di Indonesia. Jadi ini dia 4 pilar utama strategi 2026. Pertama, stabilkan. Artinya kita jaga arus donasi tradisional di tengah ekonomi yang melambat. Kedua, digitalisasi. Kita manfaatkan energi generasi muda dan teknologi untuk membuka saluran-saluran baru. Ketiga, berdayakan. Fokus penuh pada zakat produktif untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dan keempat, bermitra. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus gandengan sama pemerintah dan bisnis. Nah, keempat pilar ini kalau digabungkan, jadi resep untuk ketahanan. Kutipan ini, wah benar-benar menangkap inti dari semuanya. Ketahanan sosial berbasis keimanan. Ini artinya di tahun 2026, tindakan memberi itu bukan lagi sekedar transaksi ekonomi, tapi ini adalah soal sebuah komunitas yang bersatu, didorong oleh keyakinan bersama untuk saling menjaga satu sama lain di saat-saat yang penuh tantangan. Disinilah iman menjadi fondasi untuk aksi kolektif kita. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kegiatan amal berubah dari sekedar bantuan menjadi sebuah mesin ekonomi, peluang-peluang baru apa sih yang bisa terbuka? Ini bukan cuma soal mengubah cara kita memberi, ini soal membuka potensi untuk inovasi sosial, kewirausahaan, dan sebuah masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Masa depan filantropi itu bukan cuma untuk membantu, tapi untuk membangun. Terima kasih sudah menyimak.